Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian menonton podcast ini. Welcome back to Diga Dagu Podcast. Yoi. Tunggu dulu ya. Sebelum lanjut nonton videonya, ada yang mau gue sampein nih. Gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah support channel YouTube Diga Dagu yang sekarang sudah mencapai 500 subscribers. Alhamdulillah. Alah, baru 500, belum 1000 subscribers. Tahu, sosokan say thank you. Whatever you say, yang penting gue bersyukur atas pencapaian gue ini. Semoga bisa terus membuat konten yang menarik, edukatif, dan pastinya menyenangkan. Itu aja yang mau gue sampein. Sekali lagi, thank you so much for support me. Stay healthy, always grateful, and be happy. Yuk lanjutin videonya. Oke, di episode kali ini gue nggak didatangi juga sih, jatuhnya nyamperin secara virtual ya gitu, karena kondisinya sekarang juga masih agak ya memprihatinkan gitu, belum bisa untuk yang tatap muka di luar gitu. Hari ini di episode kali ini gue mendatangi seorang ahli pakar kesehatan, gitu enggak sih? Jatuhnya lebih kayak memang beliau tuh dokter gitu ya, yang kebetulan sedikit cerita kalau gue ini ada kerjasama lah sama dokter ini gitu. Nanti apa kerjasamanya kita akan lihat di ceritanya. Baik, kita sambut Dr. Aldo. Halo Dr. Aldo, apa kabar? Sehat, baik. Sehat ya? Sehat Pak. Oke. Dr. Aldo ini seorang dokter yang sebenarnya baru kenal kita kurang lebih 1 bulan ya, 1-2 bulan ya, 2 bulan lah ya. 2 bulan lah. 2 bulan ya, baru 2 bulan. Gue panggil nama aja apa berarti ya? Nggak apa-apa, orang kita seumuran ternyata. Gitu. Gue tadi udah minder, aduh nih dokter muda banget, ternyata seumuran. Ya jadi Dokter Aldo ini kita baru kenal kurang lebih 2 bulan. Terus gua sebagai digital tracer gitu ya. Digital tracer itu semacam pemantau lah ya dok ya, pemantau. Iya benar. Dari pasien-pasien COVID gitu ya. Dan kebetulan ada ya, memang tugas negara, benar-benar tugas negara ini ya, sebutannya tugas negara. Dan lihat dari profilnya asik gitu, orangnya tuh yang santai, terus yang kayaknya tipikal dokter yang mau capek sih. Maksudnya mau ribet gitu loh, jadi apa-apa oh iya pak, pak, iya pak. Makanya gue coba ajak podcast dan kebetulan dia mau gitu. Mungkin bisa ceritakan sedikit dok tentang profil lo sebagai dokter nih, mulai dari kapan sih awalnya lo terjun ke dunia kesehatan ini? Oke. Jadi gue ini awalnya dari fakultas kedokteran UKI. Fakultas kedokteran. Iya, UKI. Angkatan 2009. Masuknya itu 2009. Terus tamatnya itu 2015. 2015. Nah. Setelah itu jadi setelah kita tamat dokter tuh ada 1 tahun kita internship lah, ibaratnya magang. Nah, 1 tahun itu gue magangnya di NTT, di NTT ya, Kabupaten Timur Tengah Selatan, di Soe sana lah. Jauh sih, deket. 1 tahun internship di sana. Lanjut lagi setahun PTT di Soe juga, masih di TTS itu. Setelah itu kayak gue kan 2 tahun di situ. Setelah itu gue balik ke Jakarta, nyoba PNS DKI. Nah, kebetulan ya puji Tuhan keterima di Tebet. Gitu, nah, langsung kayak gue ya penempatannya di sana gitu Tebet, ya. Iya di Tebet. Nah di Tebet ini udah jalan 2 tahun ya, jalan 3 tahun makanya, jalan 3 tahun. Oke, sorry. 2018 dong berarti. Di mana? Di lu daftar CPNS berarti
2018. Ya, 2018. Oke. Iya, CPNS 2018. Baru kan masuknya kan kita tuh Maret. Enggak. Masuk itu Juni apa Juli 2019 kan kita mulai kerjanya kan. Daftarnya 2018 tapi kan masuknya 2019. Sampai sekarang. Berarti udah hampir 3 tahun kan? Iya. Jalan 3 tahun berarti. Oh, gitu. Oke. Ini yang mungkin banyak orang pertanyakan dan juga mungkin peminatnya di bidang dokter tuh kategori yang lumayan banyak gitu ya. Sebenarnya banyak. Sebenarnya untuk menjadi dokter itu pertama kalinya lu tuh apa sih awalnya? Emang lu pengen jadi dokter ataukah ikut saran orang tua atau gimana tuh? Kan ada beda-beda ya backgroundnya ya gitu ya. Iya. Kalau gue sih awal mulanya itu karena disuruh orang tua sih sebenarnya. Oke. Nggak ada niat mau jadi dokter sebenarnya, cuma karena kebetulan orang tua dokter juga. Jadi harus ada, kan gue 3 bersaudara, abang gue kan pengacara nih. Jadi harus adalah salah satu penerus. Jadi ya mau nggak mau. Oh, sorry, penerus dalam arti berarti ada yang sebelumnya juga. Oh, bokap dokter. Oke. Mau nggak mau ya udah disuruh masuk, udah terlanjur kejebur kan. Kita jalanin aja. Nah, tapi akhirnya lu ini gak sih, maksudnya kayak mungkin ada berat hati lah atau gimana gitu seketika itu ngejalanin, yaudah gue jadi dokter deh gitu. Itu ada nggak sih awalnya atau memang udah nggak langsung aja gitu, udah gue dokter deh gitu? Karena pas gue SMA gue masih belum tahu mau apa kan. Cuman disuruh IPA, masuk FK, ya udah jalanin aja. Tapi kalau untuk nyesel jadi dokter sih nggak pernah sih. Oke. Cuman jalanin aja, susah payah jalanin. Benar memang harus jalanin sih ya. Oke, nah berarti memang awalnya kemauan orang tua. Tapi lu punya cita-cita nggak sih sebelumnya? Sebelum lu jadi dokter gitu, lu pernah punya cita-cita? Oh, gue pengen jadi pilot misalnya gitu, jadi apa gitu? Kalau dulu gue pengennya jadi itu apa namanya, sarjana teknik mesin. Waduh, jauh. Jauh ya. Oh ya, kenapa? Iya. Apa yang lo harapkan dari itu? Nggak apa-apa, keren aja kayak kalau sarjana teknik mesin ya. Hubungannya sama mesin. Jadinya bukan berhubungan sama mesin ya, berhubungan sama manusia jadi. Manusia gitu. Mesinnya manusia gitu, organ-organ tubuh. Mesinnya manusia. Iya. Tapi lo sekarang maksudnya untuk kayak otomotif gitu tetap masih minat atau cuma ya udah sekedar ini aja gitu? Karena dari awal cita-cita. Cuman sekedar aja sih kalau otomotif mah. Oh gitu ya. Oke. Iya. Nah, ini yang pengen gue tanyakan gitu ya. Mungkin kalau orang yang udah passionnya jadi awalnya pengen jadi dokter gitu ya, mungkin ketika lu terjun ke prakteknya and then yang mohon maaf ya bedah-bedah apa segala macam, mungkin itu tidak akan menjadi satu kaget gitu, yang mungkin udah oh iya bakal begini nih pemandangannya gitu ya, gitu. Nah, ketika lu pertama kali itu apa lu ada sedikit traumatik gitu nggak sih, tipikal orang yang kayak gini seram juga ya gitu atau gimana gitu? Pernah nggak ada hal-hal ke situ? Nggak ada sih, karena kan kita dari awal kan pas pendidikan memang udah dikenalin sama hal-hal yang kayak gitu ya, yang namanya ngelihat mayat, ngelihat darah. Jadi memang udah terbiasa sih sebenarnya dari awal sampai sekarang juga. Jadi kalau mau ibaratnya traumatik ngelihat darah gitu kan, maksudnya darah atau mayat gitu kan ya, itu udah hal yang biasa sih, jadi nggak ada masalah. Oke. Yang oke lah, lu dokter umum ya? Dokter umum. Oke. Pernah nggak menangani pasien yang mohon maaf secara penanganan itu yang sampai parah banget, yang entah mohon maaf kayak kepala bocor atau mungkin kecelakaan atau apa, itu pernah nggak sih kayak gitu? Dan lu gimana nih nanggapinnya gitu?
Pernah, itu jadi zaman gua internship sih itu dulu. Jadi kita kan udah tamat nih jadi dokter yang tadi gua bilang, terus 1 tahun magang kan. Nah pas kita internship itu memang pengalamannya luar biasa sih, banyak banget pengalamannya. Dapat pasien yang kecelakaan lalu lintas, itu udah sering banget, yang bocor-bocor kepalanya itu udah sering. Ya awalnya kita panik ya, namanya kita masih awal-awal kan internship kan, nggak tahu nih mau ngapain. Penanganan pertamanya apa gitu ya, yang paling cepat gitu. Penanganan pertamanya apa? Kan kita tahu teori tahu lah kan. Cuman kan kadang-kadang kalau berhadapan langsung sama kasusnya, sama pasiennya kan tiba-tiba buyar aja ya semuanya. Bener. Jadi untungnya pas gua kemarin internship itu ya perawat-perawat di NTT sana kan jago-jago ya. Jadi mereka ngebantu kita juga, ngasih tahu oh gini. Oke, ngelakuin ini. Ya ke handle sih semuanya, walaupun agak deg-degan juga. Begitu ya, maksudnya yang gue pribadi ya, gue tuh tipikal orang yang nggak bisa lihat darah, artinya darah yang secara proses keluar darah gitu. Either itu kebelet atau kayak kesayat, itu tuh gue nggak bisa gitu. Tapi kalau ngeliat darahnya sih nggak masalah gitu, cuma nggak masalah proses keluarnya, karena gue orang yang tipikal suka ngebayangin gitu ketika wah nih orang berdarah kenapa nih, ketika bocor oh berarti ada yang luka, ada yang kebesak, ada yang retak tuh. Itu tuh gue nggak bisa, selalu langsung aduh lemes gue, itu nggak bisa. Tapi kalau darah doang gitu nggak apa-apa. Itu gue tuh traumatik, nggak tahu ya dari dulu begitu tuh. Kenapa emang lo pernah jatuh atau gimana? Kalau pernah jatuh sih enggak. Oh ini waktu gue SMP pernah. Jadi waktu itu gue bangun tidur kesiangan. Nah terus kebetulan rumah gue masih pakai ini loh, obat nyamuk bakar yang pakai besinya. Oh. Aduh ini gue ceritanya ngilu banget lagi. Jadi bangun kesiangan, buru-buru sekolah kan, waduh jam segini gitu, lari nggak lihat-lihat, keinjek lah itu besi, des, kena jempol sama ininya, antar jari jempol sama kaki itu, jempol kaki sama ini kan. Itu berasa sakit, tapi gue pikir cuma nyenggol doang, nggak tahu nyampe kamar mandi itu darah bececeran, itu ngocor. Udah itu gue langsung nggak bisa. Sekarang ngebayangin traumatik banget ya. Iya. Itu kayaknya dari situ sih yang paling parahnya gitu. Kayak serem aja gitu bener-bener. Oke, itu dari pengalaman yang paling seremnya gitu. Kalau paling lucu ada nggak nanganin pasien? Lucu. Yang pasien ini kok gini amat sih? Biasa kalau gitu kayak ibu-ibu tuh misalnya atau apa gitu. Oh banyak. Kalau lucu sih ada banyak jenis-jenisnya. Kalau kita ngadepin pasien-pasien yang ibu-ibu juga banyak yang rada-rada gimana ya. Ya mungkin dia penasaran, maksudnya dia mungkin antusias mungkin dengan penyakitnya. Jadi dia banyak nanya gini-gini sampai minta nomor telepon juga ada. Itu lucu sih, tapi ya kita kan mikirnya positif aja, mungkin dia karena kita juga tujuan kan mau ngebantu gitu kan. Iya, mungkin mau konsultasi lebih kan mungkin gitu. Oke. Lu ada niatan untuk ngambil spesialisnya, Dok? Atau mungkin untuk saat ini belum dulu? Pengen. Oh ya. Pengen. Enggak, tapi kan kita kan kalau pengennya sih anestesi, kalau pengennya. Anestesi apa ya? Anestesi itu kayak dokter bius. Dokter, jadi kalau kita ada operasi gitu kan, operasi bedah, operasi kandungan kan harus ada dokter biusnya yang menidurin pasien dan membangunkan. Nah itu ada dokter khusus. Itu dengan berarti itu beda-beda. Itu ada dokter. Gue gini, memang gue ketika lihat film gitu ya, ada operasi, memang dokternya banyak tuh. Nah salah satunya dokter anestesi itu. Iya, jadi dokter anestesi itu ya gunanya buat di samping menidurkan pasiennya dan membangunkan lagi setelah operasi dan menjaga stabilan pasien itu selama operasi. Oke, makanya
biar dokter dokter bilangnya operator ya, biar dokter utamanya itu dokter bedahnya gitu ya nyaman pada saat operasi. Jadi tahu kondisi pasien ini sebenarnya lagi sadar atau gimana gitu ya, biar jadi nggak terlalu yang gue baru tahu gitu sih, Cok. Iya, gue pikir ya dokter rame-rame cuma gitu. Satu dokter ya. Iya, maksud gue ya udah dokter bedah ya semuanya gitu, yang anestesi iya, yang ngebedah iya gitu. Sorry, kalau boleh tahu formasinya tuh apa sih kalau dalam bedah itu ada siapa aja gitu dokternya, ahli spesialis apa aja sih? Kalau apa nih, banyak kan kalau ahli spesialis bedah. Apa ya, misalkan bedah operasi, misalnya operasi ginjal atau operasi jantung gitu, itu dalam satu formasi dokter itu udah apa aja sih sebenarnya? Oh, jadi biasanya kalau di meja operasi itu pasti ada dokter utamanya kan, baik itu dokter bedah atau dokter kandungan. Nah, nanti biasanya dia ditemenin sama satu asisten. Nah, asistennya itu biasanya sih asisten satunya itu kemungkinan dokter juga, dokter umum sih biasanya, atau juga bisa juga dokter spesialis juga. Nanti ada juga perawat. Nah, perawat ini yang ibaratnya yang ngasih alatnya lah. Perawat. Nah, kemudian ada lagi satu lagi anestesinya, dokter anestesi. Biasanya dokter anestesi juga dibantu sama penata. Nah, dokter anestesi juga biasanya ada asistennya juga. Gitu. Sama ada mungkin satu lagi sirkuler gitu sih dia, yang ngiter gitu. Yang ngiter misalnya kurang apa. Nah, oh gitu. Rame sih, jadi kalau setiap satu operasi jalan tuh pasti rame. Oke. Wow, gue baru tahu loh. Makanya pas naik anestesi, memang yang pemikiran gue anestesi itu kan pembiusan gitu ya, obat bius untuk kita ini gitu. Cuma kok ada spesialisnya. Oh, ternyata ada kayak gitu. Ada. Iya. Gue pikir semua dokter spesialis bedah udah semua di situ gitu. Dari awal sampai akhir bedah semua ya. Iya. Oke. Oh ya, oke, baru paham ya, paham. Oke, Dok, dalam ketika lu terjun ke dunia realnya seorang dokter gitu ya, dan tiba-tiba 2020 ceder pandemi COVID-19, apa yang terjadi tuh saat itu di diri lu sendiri untuk wah gokil nih, penyakit yang A, B, C dan lain-lain itu pasti kan setiap dokter atau setiap nakes pasti punya kekagetan sendiri lah gitu, yang wah gila sampai segininya ya gitu. Dan bersyukur lu masih segar, masih sehat gitu ya sampai detik ini gitu. Apa yang di benak lu tuh pertama kali itu apa gitu? Nih, kalau kan kita awal pandemi itu bulan Maret tahun lalu 2020. Ya awalnya gue mikir wah gila, ini luar biasa nih pasti nih. Malah kan kita kan awal-awalnya itu kan kendala dengan APD kan. Iya, jadi wah kita awal-awal tuh APD pas lagi susah-susahnya kita rangkai sendiri tuh dari plastik itu buat ngelindungin diri kita sendiri. Wah, itu luar biasa sih. Terus harus setiap hari kita pakai APD, panas banget. Iya. Wah, belum lagi kan awal-awal mungkin kasusnya masih sedikit kan, cuman kan makin kalau lagi ada libur, ada weekend kan kasus meningkat. Nah, itu PR lagi tuh pasti. Karena kan kita harus setiap kasus yang masuk kan kita harus tindak lanjutin, memantau, men-tracing gitu. Karena gue di puskesmas ya paling itu pasti men-tracing. Jadi emang tracing itu memang awalnya dari dokter dan perawat lah ibaratnya ya. Jadi memang dari nakes sendiri untuk turun tangan gitu. Makanya mungkin diminta orang-orang CPNS ini supaya membantu kerjanya aja sih. Lebih tepatnya gitu ya. Iya, jadi karena kan pas habis libur lebaran itu kan memang terjadi peningkatan kasus. Dan memang itu peningkatan kasusnya paling tinggi sih kalau menurut gua dibanding yang kemarin-kemarin. Waktu pas pandemi kan, awal itu justru juga lebih tinggi gitu ya. Iya. Dari awal libur tahun baru juga ini paling peningkatannya paling luar biasa sih. Kasus terus masuk, nggak henti-hentinya. Makanya mungkin dari pemerintah kan
memberi bantuan CPNS guru untuk membantu kita. Itu men-tracing. Iya. Dan gue kaget sih, maksudnya waktu itu pas ketika dapat SK itu 1.000 orang dan kebetulan namanya A semua gitu. dari ada yang Andi semua. Andi aja di Tebet nggak tahu ada berapa orang tuh. Andika, Anda di Tebet sendiri, Andika, Anda gitu. Semua. Iya. Cuma beda endingnya doang gitu. Sampai penanganannya segitu gitu, 1.000 orang. Dan ini kan nambah lagi kemarinnya setelah dari angkatan gue itu nambah lagi yang 500, tapi 500 itu untuk yang vaksin, admin vaksin. Oh iya, gitu. Ada di Tebet juga ada lagi tuh. Iya, nah ada 2 orang. Makanya terus dari situ gue juga awalnya nih jadi apa? Awalnya nggak paham kan digital tracer apa, tapi ketika dengar kata-kata tracer, gue berpikir mungkin gue cuma sekedar memantau aja, tapi kan takutnya salah persepsi gitu kan. Nah, beruntungnya memang angkatan yang 1.000 orang ini yang kerjanya di rumah dibandingkan yang 500 orang ini gitu, yang mereka harus ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk jadi admin vaksin gitu ya. Meskipun vaksin ya, tapi kan tetap katakanlah mohon maaf resikonya lebih berbahaya dibandingkan yang digital tracer di rumah gitu kan. Maka kenapa? Ada plus minusnya juga sih. Iya. Kalau digital tracer itu kan ya harus mau diganggu kan. Sabtu Minggu kan juga kan. Itu kan tahu diganggu kan pasti. Diganggu pasien. Kalau yang admin vaksin kan pasti dia ya kerja office hour, tapi memang tiap hari harus masuk. Cuma kalau lagi kasus menurun kayak gini ya aman sih. Aman. Enak lah. Better ya. Iya. Artinya gue juga kemarin waktu awal-awal sempet kaget juga sih, maksudnya kayak gila penanganannya sampai harus sesigap ini ya untuk kayak ngasih infonya, harus ngasih data-datanya gitu. Dan tapi sekarang udah mulai ke handle yang penanganan pertama ini dulu, tanya dulu ini baru udah gitu. Gue itu selalu kalau misalkan kategori ini hari ini gue mau pergi atau gue mau ke sekolah atau mau kemana gitu, pasti pagi udah gue tanya, Pak, Bu, gimana kondisi hari ini? Pasti gitu. Kalau pagi udah aman, ya udah nanti kalau ada apa-apa kabari saya gitu kan. Tapi alhamdulillah aman. Aman ya. Aman. Sama sih gue juga gitu. Pagi-pagi gue sempetin WA pantauan. Gimana kabar hari ini? Kalau katanya udah sehat, udah nggak akan gue balas lagi tuh ya. Iya, udah aman lah gitu ya, udah gak bakal aman lah gejala-gejala gitu. Tapi benar tuh waktu itu ya itulah ada satu orang gitu ya yang gue jujur itu gak tahu ya, maksudnya kenapa sampai segitu. Mungkin karena memang penanganan sebelumnya kan katanya kan ibunya apa orang tuanya gitu kan ya. Iya, kita gak boleh sebut nama kita lah sebutnya, ya gitu. Iya, Mr. X ya. Mr. X gitu kan. Terus sampai ngomong begitu, bener dok, itu gue udah ya udah Pak, begini kelar. Gue pikir dia udah balas juga cuma tinggal emot oke dan lain-lainnya, udah aman nih kan. Tiba-tiba ternyata dia ngerangkai kata. Kaget gue, kok gini gitu kan. Makanya gue jelasin ya, saya baru nih di sini begini gitu kan. Terus gue lapor. Gue nih orang yang kalau misalkan ada sesuatu hal yang baru yang belum pernah gue dapetin masalahnya, gue langsung telepon dokter. Dok, nih gimana nih dok? Kalau menurut gue sih, kalau yang kasus kemarin tuh emang orangnya aja rada lebay gitu. Iya, makanya kan itu balik lagi kan orang gitu ya. Iya. Makanya kita kan memang selama pandemi ini kita mengenal berbagai macam karakter ya. Betul itu dari yang baik banget sampai yang luar biasa. Aduh. Speechless semua. Gue mikir gini ya, gue udah belajar mengenal banyak orang dari siswa, orang tua murid gitu ya. Gue sebagai guru gitu ya. Tapi ternyata ada juga orang kayak gini. Begini. Ada ya. Baru tahu ya. Kata-kata itu sampai gue, aduh, ini orang kok begini, gue udah baik loh gitu. Gue udah begini. Kalau giniin gue udah kayak gini padahal ya.
Kecuali memang dari awal gue cuekin. Nah, gue baru deh, baru oh ya Pak, maaf saya gini. Iya. Kalau udah gue perhatiin gitu, kalau ibaratnya gitu kan. Ya udahlah gitu, gue juga oh ya udah memang tipikal orang beda-beda gitu kan, dan gue juga maklumi aja. Dan lu jangan santai, ya udah Pak biarin aja cuekin aja. Oh iya udah. Karena juga baik sendiri dia. Iya. Ya makanya kemarin pas yang gue tahu nih jadwalnya dia udah selesai pemantauan gitu kan, gue chat dia gitu, Bapak sudah sehat ya, semoga sehat selalu ya Pak, gue gitu aja udah. Memang gak dibales sih. Ya udahlah gitu. Aduh, ada aja deh. Rada. Ya, nah itu dari penanganan COVID seperti itu yang akhirnya gue tahu gitu kan, kayak penanganan awalnya seperti apa, kemudian yang di rumah itu harus sedia apa gitu untuk kita meminimalisir kepanikan lah gitu ya. Nah, menurut lo dari kasus-kasus yang udah terjadi ini kebanyakan tuh orang-orang yang terjangkit gitu ya. Menurut lo karena memang dia penyakit bawaan, ataukah memang itu ada interaksi yang langsung secara ininya? Atau mohon maaf ya, gue ada beberapa teman juga yang ternyata mereka tuh kayak gitu awalnya mungkin ya dia nggak masalah, nggak apa-apa, tapi tiba-tiba kayak kesuges and then jadi ya udah gitu loh. Ada loh kasus yang kayak gitu, tapi gue cuma segera sharing aja gitu kan. Menurut lu gimana Dok? Ya kalau menurut gue sih yang jelas kalau namanya kita terjangkit COVID ya udah pasti kan virusnya masuk ke tubuh kita. Ya udah pasti itu kan karena ya mungkin protokol kita yang kurang baik kan udah pasti. Betul. Kalau sugesti sih kalau menurut gue sih ya nggak mungkin lah. Mungkin dia ada sugesti juga, tapi ditambah protokolnya yang nggak baik ya. Kalau protokol nggak baik kan virusnya juga bisa kena ke kita. Iya sih. Gitu sih. Yang jelas kita kena COVID ya karena kita nggak menjalankan protokol dengan baik. Tapi lu selama atau mungkin juga kita udah menjalankan protokol ya, namanya virusnya juga nggak kelihatan kan, bisa aja kita nggak ada yang tahu. Betul. Bisa kena kita udah ngejaga gimana, tapi memang kalau sudah takdir Tuhan ya karena ya sudah gitu ya. Bener sih. Iya benar. Iya. Tapi gue bersyukur sih, gue sampai detik ini gue dan keluarga gue belum kena sama sekali gitu ya. Iya. Lu juga belum ya? Belum. Oh, jangan belum. Sampai. Gua sama keluarga gue untung lah nggak ada yang kena. Abang gue, adek gue, padahal abang adek gue tuh masih ya tiap kemarin tuh masih kadang suka sidang gitu. Tapi kita bertiga ya nggak ada yang kena sih. Iya bersyukurnya gitu ya. Iya gue juga termasuk orang yang suka sering keluar rumah gitu kan ya, antara itu ya gue laporan apa segala macam itu kan. Tapi ya bersyukur deh bener-bener gue nggak sampai jangan sampai gitu kan, karena gue sendiri dulu gue kecil tuh punya riwayat asma, katanya nih ya, bener nggak sih kalau memang yang punya riwayat asma itu ketika kena COVID itu bakal lebih parah? Oh ya, ada berbagai dalam beberapa kasus ada. Jadi yang punya asma dia efeknya ke gejala sedang berat tuh ada. Ya itu benar kok. Tapi kan lu kan asmanya pas kecil kan? Iya, waktu kecil. Oh iya, sekarang kan udah nggak pernah kambuh. Udah enggak. Paling kalau misalnya itu sih, misalnya gua nyapu ngapain gitu ada debu, nah itu gua suka kadang-kadang suka jatuhnya lebih ke pilek batuk, tapi nggak yang parah banget. Iya. Oh gitu ya, oke. Iya makanya kemarin juga pas lagi vaksin gitu tuh, waduh nggak boleh ada asma nih, tapi pasti tanya dok dari kecil gitu. Oh tapi sekarang udah minum obat kan? Udah enggak. Oh ya udah aman katanya. Oh iya. Kecuali memang masih konsumsi obat ya. Iya benar. Tapi lu udah vaksin apa ya? Udah waktu bulan Maret kemarin, waktu pas gue baru pertama kali masuk ke sekolah. Baru diangkat kan ke CPNS di Jakarta Pusat. Terus nggak lama kabar vaksin gitu untuk guru-guru, ya udah langsung ikut gitu. Yes. Oh gitu, aman ya. Nah gue juga sekarang alhamdulillahnya ketika kondisi lagi pandemi juga, gue
untungnya gue imbangin dengan olahraga gitu ya, jadi gue masih sempetin sejam untuk minimal jogging, minimal gue bergerak lah gitu, yang alhamdulillah kalaupun capek gue capek aja gitu, nggak sampai yang dulu ya ketika capek gue kayak pilek, batuk terus demam gitu, tapi sekarang alhamdulillah udah aman gitu. Memang semua harus dari kesehatan sih ya, artinya ini pola hidup, imunitas tubuh, pola hidup, lifestyle. Ya itulah yang akhirnya gue pelajari gitu. Nah ada satu momen ketika pertama kali datang, yang tadi gue sempat lu bahas soal APD gitu ya, ketika gue pertama kali datang ke puskesmas tempat Menteng Dalam, terus gue datang, and then lu lagi mau sama dokter siapa namanya satu lagi, lupa gue, teman lu dokter Cila, yang cowok perawat apa dokter cowok si siapa yang tinggi tuh, Eko itu perawat. Iya Biar Eko. Ya dia terus keluar dengan APD gitu kan ke rumah pasien gitu pakai APD. Waduh, ini iya. Iya. Kan pas kemarin lo datang itu kan orientasi kan emang itu lagi tinggi-tingginya kasus ya? Iya itu lagi tinggi tuh. Kalau nggak salah itu gue lagi ada ngeliat kasus sesek, pokoknya pasien COVID sesek deh, makanya gue pakai APD kan. Makanya kan pas orientasi baru selesai itu kan. Makanya lo ngeliat kita pada pakai APD. Iya, itu pertama kali gue ngeliat dokter atau perawat pakai APD langsung depan mata gitu. Biasa kan di TV gitu kan, oh gini APD gitu, pas ketika itu lucu juga ya gitu. Panas Pak asli. Aduh, itu panas banget ya. Itu benar-benar ketutup banget. Iya, kalau kita mau ke rumah pasien COVID langsung kan, kita kan mau nggak mau kan yang level 3 lah, bilangnya level 3. Terus pakai hazmat lengkap. Itu harus benar-benar ketutup rapat semuanya. Oke. Nah, ini sekarang lagi rame vaksin, Dok. Terus kemarin kita sempat ada pembinaan yang masalah jatah Sinovac gitu ya, yang memang hanya untuk anak-anak gitu. Untuk sementara anak-anak juga di Sinovac karena lebih ringan gitu dosisnya gitu. Nah, emang ada bedanya, Dok ya, AstraZeneca sama Sinovac ini gitu, secara dosis ataupun secara efek sampingnya gitu? Sebenarnya ya bedanya ada dari AstraZeneca kan itu buatan Inggris ya kalau nggak salah, Sinovac kan buatan Cina. Rentang waktunya juga kan AstraZeneca kan 12 minggu dosis keduanya, kalau Sinovac kan 28 hari. Dan dari Kemenkes kan juga usia 12 sampai 17 tahun itu kan masih menggunakan Sinovac. Masih menggunakan Sinovac ya. Kalau AstraZeneca kan 18 tahun ke atas. Gitu. Kalau untuk efek sampingnya memang pas awal-awal kemarin memang AstraZeneca lebih ada gejala setelah vaksinnya lah. Mungkin bisa demam gitu. Sementara kalau Sinovac sih memang rata-rata nggak ada gejala. Tapi ada juga yang Sinovac ada gejala juga ada, yang AstraZeneca nggak ada gejala juga ada, gitu. Cuman mayoritas seperti itu. Tergantung dari daya tahan tubuh ya sebenarnya ya. Benar. Jadi nggak patokan juga dibilang Sinovac nggak ada gejala juga enggak. Tapi mayoritas memang orang nggak ada gejala. Tapi yang ada gejala Sinovac juga ada. Yang AstraZeneca nggak ada gejala sama sekali juga, nggak ada gejala setelah vaksin juga ada juga. Iya, memang tergantung kondisi tubuh orang juga gitu ya. Kalau gue waktu pertama kali vaksin pertama ya, batuk. Oh ya, Sinovac ya? Gue nyampe rumah jam 3:30, mandi, sholat, makan, abis itu gue tidur, bangun maghrib, sholat maghrib doang, abis itu tidur sampai subuh. Stop it. Get some help. Gila. Lama banget loh. Katanya enggak itu efek. Kamu tuh efek vaksin atau emang efek begadang apa efek ini sih?
Tapi gila itu bener berat banget. Aduh, mau buka mata, ya Allah nih matanya nggak bisa, bener nggak apa ya, nggak ada kemauan untuk bangun gitu. Gila gue bilang. Tapi yang kedua enggak sih, kebetulan yang kedua normal gitu kan. Cuma memang agak setelahnya agak lemas aja gitu. Kalau gue kerja gitu kan, kerja tapi emang setelahnya agak lemas gitu, capek gitu. Lemasnya berasa. Gitu sih. Makanya kalau bokap kemarin tuh baru kemarin AstraZeneca, tapi Sinovac, AZ. Bokap malamnya agak demam. Tapi udah setelah itu kasih kan? paracetamol aman gitu. Ya memang vaksin juga perlu sih. Sekarang kemana-mana pun juga harus pakai vaksin gitu. Ke mall aja harus ada kartu vaksin gitu kan. Benar. Ketentuannya. Gue udah ngerasain tuh ke mall harus ada, ke mall, ke restoran tuh ditanyain kartu vaksin. Oh iya? Ya. Iya, restoran indoor ya, indoor. Oke. Oh tapi artinya udah bisa dine in atau lu hanya dine in? Dine in kan udah bisa. Sekarang kan aturan yang baru kan cuma berapa persen gitu. Dine in tuh udah bisa sekarang. Oh, udah bisa, cuma ya itu ya ada vaksin atau enggak gitu. Iya. Harus ada tiketnya. Tiketnya sekarang. Nah ini menyikapi vaksin ini kan ya, kalau gue nih ya panutan gue dalam dunia kesehatan sih gitu. Terus sebenarnya Dokter Tirta gitu ya. Gue seneng banget sama beliau karena memang orangnya berani. Bagus, keren banget gitu ya, berani. Terus juga gue yakin apa yang disampaikan tuh info-infonya ya fakta gitu. Artinya yang kayak masalah obat, masalah vaksin, masalah apa gitu, data-datanya tuh fakta gitu. Sampai gue kepikiran, iya juga ya, kalau misalkan mau disuruh orang-orang datang ke mall itu harus pakai kartu vaksin, ada kemungkinan besar untuk menggunakan mohon maaf ya, kita nggak tahu lah, ada oknum yang mungkin membuat kartu vaksin palsu atau apa palsu dibisnisin lagi. Nah kira-kira kalau dari lu sendiri sebenarnya apa ya, menyikapinya gimana dari dunia kedokteran nih? Apakah memang orang-orang yang seperti ini wajib harus tetap vaksin atau ya udah gitu? Gimana ya, gue menyampaikannya bingung gitu. Orang-orang gimana nih maksudnya? Orang-orang kalau gue sendiri yang menolak vaksin. Iya yang menolak. Oke, ya. Arahan untuk orang-orang yang menolak vaksin tuh bagaimana? Gitu aja deh, itu aja deh. Kalau arahan, gue pengalaman aja sih ya. Kan gue kan ngurus pasien COVID di Menteng Dalam ini kan dari bulan Maret tahun lalu. Vaksin ini kan dari mulai awal tahun kan udah ada vaksinnya. Cuman pengalaman gue beberapa bulan ini rata-rata tuh yang sampai ke gejala berat itu rata-rata tuh yang nggak vaksin. Malah yang vaksin itu gejalanya ringan. Jadi himbauan gue tuh ke semua orang sebaiknya vaksin. Jangan sampai nanti kena COVID belum vaksin gejalanya sampai berat. Karena pengalaman gua, semua yang vaksin, kalaupun dia kena tuh gejalanya ringan, bahkan bisa isoman. Sementara yang gejala-gejala berat itu ya rata-rata ya memang belum vaksin. Jadi itu benar efeknya vaksin begitu ya. Iya, jadi kalau kita vaksin mencegah terkena gejala berat itu benar. Ya artinya vaksin juga bukan benar-benar menolak COVID ya, hanya saja memperingan gejalanya. Benar. Gitu. Makanya kan kita kalau setelah vaksin kita tetap harus jaga protokol 3M, 5M ya sekarang udah protokol 5M. Iya. Oke, bener ya. Gue juga pribadi kayak ya dari yang dibalik isu-isu itu ya, yang gue pikir ada loh yang A, B, C, tapi gue percaya satu hal aja ya, kan kita semua nih lagi diuji lah gitu ya sama Tuhan untuk bisa lu survive nggak, atau lu bahkan kepilih jalan yang mana nih, mau jalan yang baik-baik aja tapi endingnya nanti sakit lagi gitu katakanlah, tapi apakah lu mau di awal susah-susah tapi endingnya lu bahagia gitu sih. Itu bener-bener banyak yang kita syukuri dari situ ya untuk masalah kesehatan COVID saat ini gitu.
Oke, Dok, tadi spesialisasi anestesi. Kemudian gue mau nanya sedikit soal daya tahan tubuh ya. Gua tipikal orang yang saat ini lagi menjaga kesehatan dari olahraga gitu. Iya. Kalau ada orang yang katakanlah dia pekerjaannya setiap hari sibuk gitu ya, yang bener-bener nggak bisa olahraga, antisipasinya apa, Dok? Selain ya makan makanan buah, makan sayur gitu, apa, Dok? Ini bener-bener nggak ada waktu buat olahraga sama bener-bener misalnya ya katakanlah ada kan orang yang bener-bener lu tidur langsung bangun udah langsung kerja apa gitu kan, ada gitu kan. Saran dari lu apa gitu? Saran dari gue ya kalau makanan minuman itu udah pasti ya, makan bergizi, gizi seimbang, terus minum vitamin. Sama mungkin ya saran dari gue tetap tetap positive thinking mungkin ya, tetap positive thinking, tetap happy. Nah itu tuh menjaga imunitas tubuh kita sih saat ini. Betul. Dengan kita selalu positive thinking ke orang lain, terus ya selalu ya so happy aja kemana-mana. Happy ya itu menjaga imunitas kita. Yeah. Di kala pandemi ini ya. Kesehatan mental itu yang paling utama juga sih sebenarnya. Ya benar. Iya sih, maksudnya gue juga bersyukurnya banget. Memang kita bergerak itu memang capek ya, tapi justru better gerak daripada lu diam di rumah gitu kan. Nah sekarang ada istilah namanya kaum rebahan gitu ya. Lu ada saran gak sih untuk orang-orang yang suka rebahan ini, yang nggak mau olahraga? Ya mungkin dia kerjanya kayak ya apalagi anak-anak SMA atau anak sekolah sekarang ya yang lagi virtual homeschooling juga ya, home learning gitu ya, yang belajar di rumah gitu. Mereka lebih baik main sosial media. Nah lu ada saran gak sih buat orang siapa yang suka nonton nih? Ini termasuk murid-murid gua nih yang suka nonton nih. Coba kasih wejangan coba untuk orang kaum rebahan ini. Ya buat anak murid Pak Dika nih berarti. Ya adik-adik semua ini kalau yang suka rebahan nih agak kurang baik ya, karena itu juga berdampak juga ke fisik kita bisa obesitas karena kita nggak gerak. Nah kalau kita obesitas itu sendiri menjadi faktor risiko ke berbagai macam penyakit. Betul. Banyak banget penyakitnya kalau kita obesitas, darah tinggi, diabetes, kolesterol, macam-macam. Kalau udah kena penyakit itu bisa kena kemana-mana, bisa kena jantung, bisa kena ginjal. Nah itu juga ya kedepannya nanti jadi agak sulit gitu buat adik-adik semuanya. Oke. Nah itu ya dengar tuh. Jadi apa ya? Mungkin istirahat perlu, tapi nggak selamanya harus tidur terus ya. Benar-benar. Istirahat tuh cuma seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali olahraga kan bagus ya. Iya. Makanya kan ya tidur 8 jam itu udah cukup ya. Sehari 8 jam cukup gitu kan. Ya. Tapi jangan sampai 24 jam juga tiduran gitu. Oke. Tapi bener emang ada 24 jam tidur terus. Apa? Kenapa? Emang ada 24 jam tidur terus ya? Emang ada? Jadi gini, kemarin waktu tanggal berapa gitu, bulan Agustus awal, gua ceritanya ditugasin, kan kebetulan gua juga ini pembina PMR di SMP ini di sekolah ini. Nah, PMR apa tuh, Pak? Di 71 Cempaka Putih. Oke. Gue dapetnya Cempaka Putih. Oke, nah terus kemudian ada vaksin dari SD Cempaka Putih juga. Gue sebagai pembina ditugaskan ke sana gitu untuk memantau anak-anak yang datang. Nah saat itu gue lagi ada tugas gitu kan untuk anak-anak ini, untuk siswa. For your info, gue guru seni budaya
sebenarnya. Oh iya. Guru gambar gitu. Tapi saat ini gue ditugaskan juga untuk mengajar bahasa Indonesia gitu. Hanya 2 kelas memang. And then di tugas bahasa Indonesia ini gue ngasih tugasnya ceritakan kayak itu tentang deskripsi ya. Jadi gue mencoba awal tuh coba ceritakan pengalaman kalian selama pandemi, ceritakan kegiatan kalian selama pandemi di tahun 2020 kemarin, ngapain aja gitu kan. Udah tuh di grup, set. Tiba-tiba ada yang chat gue pribadi ngomong begini, Pak, saya tiap dari pandemi kemarin tiduran mulu kerjaan. 24 jam Pak. Gue bilang, iya masa biasanya sih cowok kamu, tuh. Iya masa sih gak ada kegiatan apa gitu, main game kayak atau apa ya, seenggaknya gerak gitu kan. Ada sih Pak, cuma gini-gini. Ya udah tulis. Sepolos itu anak SMP, ya Allah. Ternyata ada yang begitu gitu yang. Ya ampun. Sampai gue bilang itu orang tuanya nggak marah apa itu? Nggak tahu deh, gue belum ketemu orang. Kebetulan itu kelas waktu itu gue ngannya kelas 8 waktu itu. Cuma kan kategori lumayan lah gitu kan, ya masa ya 24 jam. Cuma memang ada sih orang tua yang ketika ya udahlah emang di rumah aja gitu, nggak usah ngapa-ngapain gitu, udah aman lah menurut mereka gitu. Yeah. Oke deh, untuk penonton podcast ini yang mungkin bisa ada masukan dari lu untuk gimana sih kita kiat-kiat kita dalam menjaga kesehatan. Artinya gini, selain kita jaga makanan, minum obat, terus menurut lu informasi kesehatan itu sangat penting nggak sih yang ada di sosial media ataupun dimanapun itu? Iya. Kalau menurut gua, apalagi kalau sekarang kita ini kan lagi di masa pandemi ya. Betul. Informasi kesehatan yang benar-benar real, maksudnya benar-benar terpercaya itu amat sangat penting ya. Kayak misalkan Dokter Tirta itu bagus. Jadi kalau Instagramnya kita follow itu bagus banget, banyak banget info-info bermanfaat yang bisa kita dapat. Terus banyak sih Instagram yang bagus, kayak Dokter Ning, ada namanya Dokter Ning, SPPD itu juga bagus, itu juga bisa di follow. Itu amat info-info yang dibagikan sama beliau tuh sangat penting di masa pandemi ini. Nah, gue memang bersyukurnya ketika pandemi ini gue jadi melek kesehatan gitu, dalam artian kalau ini sakit ini kenapa ya, kalau ini kenapa gitu. Memang kita jadi akhirnya jadi berusaha mengantisipasi diri untuk tidak ke arah sana gitu, sakit COVID ini. Nah, ada beberapa jenis kesehatan yang info-info kesehatan yang katakanlah hoax gitu ya, yang kayak kalau mohon maaf nih, misalnya kalau harus jaga kesehatan, ada gue waktu pernah baca harus minum rebusan air, apa ya gue lupa tuh, semacam minyak kayu putih lah ya. Iya, gitu-gitu, yang itu sebenarnya gimana kita mengantisipasinya, dalam artian orang nih nggak cepat percaya gitu sebenarnya untuk nyari tahu soal itu. Kayak makanya kan sebenarnya kalau info kesehatan itu kan biasanya kalau memang dia benar-benar asli, itu kan biasanya dia nyebutin tuh sumbernya dari mana, sumbernya dari jurnal mana atau dari buku mana. Itu kalau misalkan kalau kayak dokter-dokter yang kayak tadi gue bilang tuh pasti nyebutin sumbernya dari mana. Kalau sumbernya terpercaya kan otomatis ya berita itu bisa kita serap, kita praktekkan. Cuman kan kadang kan kalau yang nggak jelas dari mana sumbernya itu, kayak kemarin gue pernah dengar ada dengan minum minyak kayu putih kan, yang ada malah keracunan ya minum minyak kayu putih. Iya, tapi ada loh, maksud gue pernah ketemu beberapa orang gitu ya, yang dia kayak apa sih sakit pernapasan atau apa gitu. Jadi ya gue minum aja kayu putih gitu, tapi itu sebenarnya ada kandungan kimianya nggak sih? Ada dong.
Minyak kayu putih gue lupa kandungannya apa, tapi yang jelas itu nggak baik ya. Itu nggak bisa buat diminum karena kalau kita minum minyak kayu putih malah bisa nyebabin keracunan ya. Tapi kalau secara dihirup aja sih masih oke gitu ya untuk melegakan. Kalau dihirup ya nggak masalah. Kita kan juga kalau kita lagi sakit kan kadang-kadang kita taruh di sini minyak kayu putih kan, itu sih nggak masalah. Tapi kalau diminum ya nggak boleh, keracunan ntar yang ada. Oh gitu. Iya dan oh ya waktu itu juga pertama kali yang masalah pandemi itu banyak yang bilang, dan kebetulan juga nyokap kan Dasawisma ya di oh iya Dasawisma. Jadi ada penanganan kesehatan segala macamnya. Nah itu katanya penanganan pertama saat waktu itu ya COVID itu ketika lu udah bener-bener ada rasa sesak atau apa, itu lu harus nyium rebusan air panas yang itu dikasih tetesan minyak kayu putih. Itu sebenarnya ngaruh nggak sih dok? Kalau ngaruh bikin gini, kalau misalkan dia kondisinya memang belum nggak sesek ya, kondisi dia nggak sesek, maksudnya saturasinya baik, mungkin bikin lega penghirupan, iya mungkin iya. Tapi kalau misalkan dia dalam kondisi sudah sesak, maksudnya saturasi udah turun, ya kita hirup air tetesan minyak kayu putih ya nggak ngaruh ke saturasi kita, nggak bikin naik maksudnya. Oke. Tapi kalau mungkin kondisi kita biasa-biasa aja, bikin lega pernapasan ya iya. Oke, oh gitu ya. Jadi memang sebenarnya ya itu balik lagi harus ada fungsinya juga gitu ya. Makanya obat kayu putih obat luar sebenarnya ya, maksudnya buat dioles tubuh ya. Bener. Oh gitu. Hampir tuh gue waktu itu kayak keracunan ya. Iya, apa kayak pilek gitu-gitu. Aduh, enak banget nih mampet gitu kan. Sempet pengen nyoba minum cuma gue nggak berani gitu. Gue sendiri nggak berani kayak aduh enggak deh. Karena belum semua orang yang bilang udah minum aja gitu. Enggak gitu. Jadi harus ada penanganan. Oke, terakhir dok, untuk di masa pandemi ini gitu ya, himbauan untuk masyarakat, penonton dan juga siapapun di luar sana gitu yang ya entah ya sebagai dokter untuk ke masyarakat umum, apa yang mau disampaikan? Baik, vaksinasi. Vaksin itu yang paling penting. Nggak sih, jadi gini, sebenarnya buat semua teman-teman yang belum vaksin ya harap langsung vaksin. Semua kan, apalagi kalau di Jakarta ini kan sentral vaksin udah banyak banget. Kita ke setiap kelurahan ada puskesmas, bisa tanya RT RW-nya di mana lokasi vaksinnya. Bahkan di mall pun sekarang udah ada loh penyedia vaksin. Iya, di mall juga ada. Makanya kalau bagi semua orang yang dengar podcast ini yang belum vaksin, segera vaksin. Bagi semua yang udah vaksin, jangan malah jadi kendor prokesnya. Kalau kita udah vaksin, prokesnya tetap harus dijaga. Protokol 5M itu harus tetap dijaga. Di samping itu, tetap konsumsi makanan-makanan bergizi, minum vitamin, olahraga seminggu 3 kali atau sesempatnya olahraga. Dan juga yang paling penting selalu stay positif, berpikir positif, dan selalu bahagia. Selalu bahagia. Itu memang harus bahagia. Bersyukur ya, lebih tepatnya bersyukur gitu apapun yang dan selalu mensyukuri apa yang udah kita dapat saat ini. Benar. Ya itu tadi, makanya vaksin sudah di mana-mana gitu. Kenapa? Ya gratis lah gitu. Vaksin sebenarnya gratis gitu kan. Enggak, maksudnya mungkin mumpung gratis gitu ya. Katanya ada isu-isu katanya belum bayar. Iya, katanya akan ada bayar tuh. Ya. Justru ayo semua masyarakat ya, kita langsung bergerak untuk vaksin. Kita semua udah vaksin nih. Jadi nggak ada kok, alhamdulillahnya, bersyukurnya tidak ada efek-efek yang aneh-aneh atau yang mungkin masih terstigma gitu ya, yang untuk bakal gini. Enggak, sama sekali nggak ada gitu. Bahkan kita juga lebih sehat malah justru. Kalau gue merasa lebih sehat, lebih jarang sakit. Iya, jarang banget sakit gue nih. Udah ya, hampir setahun ini gue nggak yang sakit parah gitu. Kecuali memang kalau gue kondisinya memang begadang, terus gue abis itu ada kerjaan lagi, itu baru deh gitu. Oke, gue tadi lebih percaya diri lah ya. Iya, benar percaya diri, itu paling penting.
Gue tadi mau nanya satu hal lagi apa ya? Masalah tadi vaksin, terus kemudian himbauan ke masyarakat. Aduh lupa gue. Lupa. Udah, pokoknya kurang lebih. Taruh ya aja kalau. di ditambahin pakai video call. Oke deh, Dokter Aldo, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat, tetap semangat buat menghadapi pasien-pasien yang sudah kita tetap semangat. Iya, semangat terus semangat, bener itu. Gua ketika datang ke puskesmas pertama kali, gua jujur agak parno sebenarnya. Wah, ini kondisi puskesmas gimana nih gitu kan, ya segala halnya gua nggak pegang, gua bener-bener masih parno. Tapi ketika ngelihat nakesnya semua sehat, ceria gitu ya, sampai gua datang dibecandain dengan ibu-ibu gitu ya, terus jadi mikir emang rame menteng galau gitu, malah rame, tidak seseram itu gitu. Memang kalau mungkin stigma orang-orang itu ya ketika rumah sakit puskesmas dengan kondisi sekarang itu menyeramkan, padahal enggak gitu. Nah justru itu ketika kita nakesnya juga sudah sehat, sudah senang, bahagia, dari pasiennya atau dari masyarakat umumnya juga harus bisa bawa diri lebih baik lagi gitu sih ya dok ya, lebih tepatnya kayak gitu ya. Ya oke, bener kayak gitu. Baik Dokter Aldo, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya, atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa diterapkan ke teman-teman yang nonton podcast ini dan juga untuk masyarakat umum yang bisa ya paling nggak mampirlah ke channel gua gitu ya. Subscribe dan nyalakan lonceng. Oke, nanti Dokter Aldo ada itu ya, ada Instagram ya? Ada. Nanti gua minta Instagram, nanti ada yang mau konsultasi atau yang mau nanya nih boleh ke sini, tapi boleh ke gua juga nggak apa-apa. Boleh. Gua udah ngerti kok, asik gitu. Gay. Baru soal COVID doang gitu kan. Nanti disampaikan ke saya ya. Dok, ini gratis nanya nih. Gitu. Oke ya, terima kasih banyak atas waktunya, dan juga terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah dengerin podcast ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video dan channel YouTube ini, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info terbaru dari video-video di channel ini. Terima kasih semuanya, stay healthy, always grateful, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dok.